Pemirsa, seorang pengusaha sekaligus selebgram jual beli ponsel bekas ternama Putra Siregar ditetapkan sebagai tersangka oleh Bea Cukai Kanwil DKI Jakarta karena diduga melanggar Undang-Undang Kepabean. Menariknya, beredar di sosial media pernyataan Putra Siregar yang mengaku bahwa dirinya dijebak. Aku pastinya tahu 26 juta dan aku bersedia bahkan mengganti 10 kali lipat. Aku bersedia mengganti 267 juta. Pengusaha ponsel asal Batam, Putra Siregar, ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penjualan ponsel ilegal. Kantor wilayah Bea Cukai DKI Jakarta berhasil mengamankan sejumlah 190 dugaan ponsel ilegal serta uang hasil penjualan senilai 61,3 juta rupiah. Nama Putra Siregar tiba-tiba menjadi buah bibir. Pemilik gerai ponsel yang populer di bilangan Condet, Jakarta Timur tersebut disebut-sebut telah diciduk oleh Bea Cukai Kanwil DKI Jakarta dan ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana kepabeanan. Putra Siregar yang juga dikenal sebagai pegiat media sosial itu diduga melakukan transaksi jual beli ponsel secara ilegal. Namun ada yang menarik, Putra Siregar justru mengaku dirinya telah dijebak. Dalam pernyataannya yang viral di media sosial, Putra menuturkan bahwa kasus ini sesungguhnya telah bergulir sejak tahun 2017. Ia merasa sudah menyelesaikan kasus tersebut dengan membayar denda. Jadi itu di 2017 aku ingin ada kepastian hukum, ya, itu 2017 di mana aku dijebak dan sekarang sudah terbukti bahwa saya itu hanya melanggar 26 juta. Ya, yang tahu hukum pastinya tahu 26 juta dan aku bersedia bahkan mengganti 10 kali lipat. Aku bersedia mengganti 267 juta. Bahkan itikat baik aku, ya, pertama aku dituduh TPPU, aku serahkan semuanya, rekening aku, hartaku, dan tidak terbukti bahwa aku ada TPPU karena memang aku nggak pernah melakukan yang dituduhkan. Tapi di sini aku kembali fokus ke awal, ingin memperjuangkan rakyat, ya, sehingga kalau misalnya ini kubiarkan, nggak aku selesaikan, maka nanti suatu saat apabila aku ingin membela rakyat, orang dengan mudahnya menjatuhkan aku. Bea Cukai Kanwil DKI Jakarta membenarkan bila penangkapan terjadi pada tahun 2017. Pada tahun 2019, berkasnya telah dinyatakan lengkap. Dan pada tanggal 23 Juli 2020, tersangka dan barang bukti telah diserahkan ke pihak Kejari Jakarta Timur. Ranahnya dari penuntutan, ya, karena sudah kita serahkan ke Kejaksaan P21. Jadi kita proses, kita lihat perkembangannya. Simpel aja, karena handphone itu pasti punya register namanya IP, dan itu kalau dia resmi pasti ada dokumen impornya, maka dengan mudahnya kita bisa tahu bahwa yang tidak terdaftar tentunya ya bukan resmi. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pun mengaku telah menerima berkas dan sejumlah barang sitaan titipan dari Bea Cukai, berupa barang bukti 191 telepon genggam impor berbagai merek yang didatangkan dari kawasan Batam. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sudah menerima pelimpahan berkas dari Bea Cukai Kanwil wilayah DKI ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Karena pengadministrasian itu ada di wilayah Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, maka administrasi kelengkapannya dilakukan di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Kemudian kami sedang mempersiapkan untuk melaksanakan tahap pelimpahan ke pengadilan untuk melaksanakan acara persidangan terhadap tersangka PS ini. Kendati berkas sudah dilimpahkan, nyatanya Putra Siregar tidak ditahan. Ia menjadi tahanan kota lantaran telah memberikan jaminan uang sebesar 500 juta rupiah. PS dari tingkat penyidikan tidak dilakukan penahanan, namun di kejaksaan ditahan
tahap penuntutan dilakukan penahanan kota karena yang bersangkutan sudah meletakkan jaminan terhadap potensi kerugian negara yang akan timbul, yang mungkin nanti setelah inkrah nanti baru bisa dilihat besarnya yang sesungguhnya. Pertanyaan kemudian mengemuka, benarkah Putra Siregar dijebak atau jangan-jangan ini hanya trik untuk menghindar dari hukuman? Putra Siregar selama ini memang dikenal sebagai pengusaha yang kerap menggandeng selebritis papan atas untuk mempromosikan barang dagangannya. Berkat dukungan para artis dan harga yang murah, tak sedikit warga tergiur untuk membeli ponsel di gerainya. Bahkan ia juga tak segan memberi smartphone secara cuma-cuma. Lantas, apakah pamornya yang tengah naik daun inilah yang memicu pihak lain menjebaknya hingga kasusnya harus berakhir di meja hijau? Tuduhannya adalah undang-undang kepabeanan. Nah, undang-undang kepabeanan itu ya beda-beda tipis dengan undang pajak. Ya, artinya apa? Artinya ini bersifat administratif sebenarnya. Artinya kalau dipenuhi dendanya, ya dibayar harusnya masuk bayar biaya sekian, tapi dia hanya bayar biaya sekian gitu kurang. Nah, penuhi sebenarnya selesai gitu ya. Nah, karena itu kasus-kasus kepabeanan ya ataupun kasus-kasus pajak ya yang kemudian naik ke pengadilan itu biasanya ya pelakunya yang tidak mau bayar gitu ya. Tidak mau bayar dalam tanda kutip gitu. Dia mau bayar, dia bisa selesai gitu. Tapi karena terlalu berat, ada faktor yang lain, kemudian dia tidak bayar. Karena itu kemudian dipaksa untuk naik ke pengadilan. Ancaman hukumannya itu minimal 1 tahun, maksimalnya 3 tahun. Ya, dendanya 1 miliar. Perkara ini membuat pelajaran pada pengusaha yang nakal untuk melindungi masyarakat dari handphone palsu. Gitu sebenarnya itu ininya cover kepentingan umumnya itu. Dalam kasus ini, Putra Siregar dijerat pasal 103 huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara atau denda maksimal 5 miliar rupiah. Yang tahu hukum pastinya tahu 26 juta dan aku bersedia bahkan mengganti 10 kali lipat. Aku bersedia mengganti 267 juta.